itulah memang ketika gelap itu orang meraba-raba. Jadi banyak sekali rabaan dan itu memang intinya meragukan ya keterangan dari apakah itu dari Karopenmas atau mungkin dari keterangan-keterangan yang lain dari kepolisian itu diragukan kebenarannya. Betul. Seolah-olah nalar kita itu tidak bekerja itu loh. Kan kita itu bisa kan namanya suatu perbuatan hukum ya atau di situ terjadi perbuatan hukum berupa pembunuhan di situ kan bisa dinalar, nalari kepiye itu otak itu bisa kerja. Bahkan kita bisa menggunakan istilahnya itu kan polisi menggunakan scientific investigation. Itu pakai ini mas, nalar. Nalar ya, nalar. Nggak bisa mulai dari tadi soal pengungkapan aja loh, kok bisa pengungkapan sudah lebih dari 3 hari itu piye nalari, nggak ketemu mas. Rata-rata kan itu langsung tersiar kalau itu memang betul-betul kejadian itu tanpa rekayasa dan memang kejadiannya begitu, itu pasti tidak akan membuat narasi-narasi yang lain dan itu akan segera terungkap. Itu satu kesalahan tersendiri yang menurut saya dari pihak kepolisian itu memang sangat fatal di situ. Nah melihat adanya banyak kejanggalan ini bisa mungkin orang menduga atau memperkirakan itu telah ada dan akan ada kemungkinan itu. Ini orang-orang menduga ya, semacam rekayasa. Nanti melalui reka ulang kasus ini. Ya itu semua bisa. Kalau tadi kita ngomong soal industri hukum itu kan tadi yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan, kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa, di samping saya sudah ada Prof. Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya. Prof. Suteki, kita mau bahas satu yang juga viral dalam sepekan ini, ya. Ini terkait dengan Brigadir J dan Brada E yang terlibat baku tembak dan salah satunya meninggal. Ini saya coba bacakan beberapa paragraf dari Detik News, Prof. Nah, Brigadir J atau Nopriansah Yosua Huta Barat, Brigadir Yosua, tewas setelah terlibat baku tembak dengan Brada E di rumah Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Polisi baru merilis kasus tersebut ke publik 3 hari setelah peristiwanya terjadi. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut duduk perkara kasus tersebut belum jelas. Mahfud pun mendukung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang membentuk tim khusus dan menggandeng Komnas HAM serta Kompolnas untuk mengusut tuntas kasus ini. Dan ini memang viral sekali, Prof. Dan saya lihat headline netizen itu ada yang nulis kayak gini, Prof. Jadi seorang polisi menembak polisi di rumah polisi, lalu ditangkap polisi untuk diperiksa polisi. Ya. Ini viral kalimat-kalimat seperti itu ya. Iya. Karena memang kalau ini cukup menarik sih, Prof. Jadi kalau kita telusuri kan Brigadir J ini terkena 7 tembakan dan meninggal. Beliau itu sopir pribadi dari istri Kadif Propam. Nah, sedangkan Brada E ini terkena 5 tembakan dan selamat. Nah, Brada E ini pengawal dari Kadif Propam. Nah, ini dan kejadian penembakan ini ada di rumah Kadif Propam. Ini yang cukup pelik, Prof ya. Jadi ini kan bukan yang pertama, Prof. Sebelumnya kayaknya kita juga pernah membahas terkait dengan polisi ya, beradu dengan polisi, Prof. Apa tanggapan hukum mengenai ini, Prof? Dari seorang profesor yang juga pernah mengajar di Akpol cukup lama, Prof. Gimana, Prof? Iya. Jadi saya tadi mungkin perjelas sedikit ya bahwa Barada E itu bukan terkena 5 tembakan tapi ditembak 5 kali kan itu kan, ditembak 5 kali tetapi tidak mengenai kan itu. Oh iya, sorry. Ya, nanti beda, nanti kena 5 tembakan selamat. Betul. Maksudnya kan saya kira begitu Mas ya. Iya. Ya, jadi ya saya memang mengajar di Akpol itu ya puluhan tahun lah ya. Baru kemarin tahun 2018 itu saya kira saya tidak mengajar lagi di Akpol karena sesuatu hal ya. Anda tahu sendiri kan maksudnya. Ya.
Ya, kalau polisi dididik tentu apakah itu di sekolah kepolisian maupun di Akpol ya, itu kan ada kan jalurnya beda-beda, tetap diarahkan menjadi polisi yang profesional ya, dan juga punya dedikasi yang tinggi begitu, karena memang tugasnya itu kan bukan hanya persoalan penegakan hukum, tapi bagaimana melindungi, mengayomi ya, juga melakukan pengamanan di dalam masyarakat itu. Nah, lalu kalau kita lihat di kasus ini memang saya terus terang ya agak kecewa, dan tadi panjenengan katakan ini sudah berulang kali peristiwa polisi versus polisi itu, apalagi yang melibatkan atasan dan bawahan, ini sudah berulang kali terjadi. Betul. Mungkin kalau untuk yang kasus terakhir ini saya bisa katakan sesuai dengan peribahasa pagar makan tanaman itu ya. Itu kan artinya seorang pelindung yang malah memanfaatkan orang yang dilindungi untuk sekedar memuaskan hasrat pribadinya ya. Cuma dalam hal ini saya ya belum bisa menyatakan mana pagarnya, mana tanamannya itu. Iya. Karena masih gelap kan itu. Betul. Dan saya yakin perbuatan hukum atau taruhlah ini fakta hukum ini yang berulang-ulang itu mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres ya dalam tubuh institusi Polri, seberapapun itu besarnya. Dan saya lihat itu persoalan ini ya, pada lebih ke persoalan manajemen konflik yang mungkin itu kurang berjalan secara efektif, dan saya katakan terjebak dalam industri hukum. Saya ingat dengan pernyataan Pak Mahfud MD itu ya terkait dengan industri hukum itu, terkesan memang dalam penegakan hukum itu kebenaran dan keadilan itu diperjualbelikan atau setidaknya dipermainkan gitulah ya. Ada sandiwara, jadi yang benar bisa disalahkan dan yang salah bisa dibenarkan. Pasal itu bisa dicari, mau menghukum siapa, mau menghindarkan bagaimana, itu bisa dicari. Bahkan Pak Mahfud MD ketika itu di ILC ya, beberapa kali saya ulang itu, pernah mensinyalir ada seorang polisi yang membuat surat kaleng untuk dirinya sendiri agar dapat menceraikan istrinya. Ini pernyataan Pak Mahfud, nanti bisa tanya itu Pak Mahfud benar tidaknya itu. Nah, peristiwa ini saya kira juga menunjukkan bahwa orang itu, kalau saya menyitir dari pendapatnya Pak Mahfud MD itu lebih banyak takut pada hukum, atau lebih ke persoalan sanksi gitu ya. Betul. Yang dikatakan itu sifatnya itu heteronom, artinya dari luar. Kalau saya menyitir pendapatnya siapa itu, Tom R. Tiller itu adalah dari aspek instrumental, ya, jadi instrumental perspektif, tetapi tidak takut pada sanksi otonom yang sifatnya itu internal, khususnya apa? Persoalan moral dan juga agama. Nah ini saya kira kalau orang itu hanya perspektifnya hanya hukum, kemudian tadi bisa dipermainkan, disandiwarakan, disandiwara dan seterusnya, di pasal bisa dicari, bahkan bisa dihindari. Nah ini yang saya kira hanya berkutat pada persoalan hukum, sementara aspek moralitas dan juga apalagi kok persoalan pertanggungjawaban agama itu tidak ada di situ. Ya, laras. Oke, baik, Prof. Prof, kalau kemudian kita ngelihat dari kasus ini ada yang merangkum ya. Saya lihat dari asumsi ya, portal asumsi. Dia ngerangkum ada 6 kejanggalan di kasus ini, Prof. Pertama itu kan mulai ditemukannya luka sayat. Kemudian juga yang kedua ada jeda panjang untuk mengumumkan, dari terjadinya sampai pengumuman itu ada 3 hari kalau nggak salah. Betul. Kemudian ada keterangan motif penembakan yang berbeda-beda. Kemudian ada CCTV yang diganti, sampai Pak RT-nya juga nggak terima ya kan. Kebetulan Pak RT-nya juga mantan jenderal itu. Iya, betul sekali. Iya. Kemudian ada lagi di kejadian itu nggak ada ambulan ya. Dan juga keterangan polisi rancu. Ini kan ada 6, ini 6 itu bukan satu hal yang sedikit, Prof. 6 itu banyak itu. Apa yang bisa disimpulkan, Prof, dari banyaknya kejanggalan ini, Prof? Itulah, memang ketika gelap itu orang meraba-raba. Jadi banyak sekali rabaan, dan itu memang intinya meragukan ya keterangan dari, apakah itu dari Karopenmas atau mungkin dari keterangan-keterangan yang lain dari kepolisian, itu diragukan kebenarannya. Betul. Seolah-olah nalar kita itu tidak bekerja itu loh. Kan kita itu bisa kan, namanya suatu perbuatan hukum ya, atau di situ terjadi perbuatan hukum berupa
pembunuhan di situ kan bisa dinalar, nalare kepiye, itu otak itu bisa kerja. Bahkan kita bisa menggunakan istilahnya itu kan polisi menggunakan scientific investigation. Itu pakai ini Mas, nalar. Nalar ya, nalar. Nggak bisa mulai dari tadi soal pengungkapan aja loh, kok bisa pengungkapan sudah lebih dari 3 hari itu piye nalari, nggak ketemu Mas. Rata-rata kan itu langsung tersiar kalau itu memang betul-betul kejadian itu tanpa rekayasa dan memang kejadiannya begitu. Itu pasti tidak akan membuat narasi-narasi yang lain dan itu akan segera terungkap. Itu satu kesalahan tersendiri yang menurut saya dari pihak kepolisian itu memang sangat fatal di situ. Nah, melihat adanya banyak kejanggalan ini bisa mungkin orang menduga atau memperkirakan itu telah ada dan akan ada kemungkinan itu. Ini orang-orang menduga ya, semacam rekayasa. Nanti melalui reka ulang kasus ini. Ya itu semua bisa. Kalau tadi kita ngomong soal industri hukum itu kan tadi yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Itu persoalan rekayasa toh Mas. Rekayasa melalui reka ulang. Loh itu kan bisa jadi dibuat tergantung narasi kepolisian bagaimana. Jadi reka ulang itu juga bisa dibuat sesuai dengan narasi yang dikembangkan sendiri oleh polisi. Apalagi kalau misalnya pengusutan kasus ini tidak melibatkan unsur kelembagaan lain. Ya, tadi saya baca di panjenengan Mas tadi menyampaikan sudah ada upaya untuk mengajak institusi lain kayak Komnas HAM itu diajak. Nah itu saya kira penting dan saya kira memang itu mungkin bisa diperluas lagi bukan hanya Komnas HAM karena kita juga tahu Komnas HAM itu kemarin ya waktu pengusutan penembakan KM50 itu kan juga diragukan. Cukup mengecewakan. Sorry ini tapi rakyat itu meragukan. Jadi lebih baik juga ngajak insan kampus, LSM, LBH gitu loh. Jadi ini benar-benar nanti akan terungkap sebenarnya bagaimana. Jadi saya kira memang itu harus menanggapi perusahaan ini harus dilakukan upaya segera untuk memperoleh data yang sifatnya itu objektif, akurat dan juga transparan. Oke. Jadi memang yang ditakutkan itu ada dugaan rekayasa dari hukum itu yang saya takutkan di situ. Karena memang segala kekuasaan atau kekuatan atau sumber daya itu dimiliki oleh polisi itu. Dan ini kan di pihak dari awal karena untuk SPP ya sistem peradilan pidana itu sumbernya di sini. Mau dibikin abang hijau, gampangnya itu mau merah atau hijau itu ya dimulai dari kepolisian. Itu. Oke, baik. Prof, ini ada pertanyaan kecil yang saya dapetin di Twitter dari netizen ya. Ada pertanyaan kayak gini. Misal nih ya, menghadirkan saksinya itu istri dari Kadif Propam itu, Prof. Ya, misalkan dihadirkan. Putri Chandrawati itu ya. Iya, betul. Yang mana istri polisi itu kan juga punya kewajiban ya untuk menjaga nama baik institusi. Ya. Bagaimana terkait dengan nantinya objektivitas keterangannya, Prof? Ya kalau Bu Putri Chandrawati ini sebagai saksi, prinsipnya kan begini, saksi itu dihadirkan dalam persidangan atau mulai kalau dalam persidangan nanti ya, itu kan disumpah ya atas agama yang dianut. Nah seharusnya maka saksi harus tidak berbohong. Dan kalau berbohong itu akan diancam dengan kesaksian palsu. Nanti kan saksi itu akan di cross check. Misalnya ini ada saksi Putri Chandrawati, kemudian ada saksi Baradae kan itu kan. Nanti ada saksi lagi namanya juga Kadif Propam itu ya. Irjen Verdi itu dihadirkan. Dan saya yakin di rumah itu mestinya ada pembantu. Kalau saya mikir loh ya, kalau seorang ini kan mesti ada pembantu atau asisten rumah tangga lah, atau mungkin ada yang lain. Saya yakin ada Mas, nggak mungkin tidak ada. Nah, itu nanti kan bisa di cross check, namanya cross check istilahnya cover both side ya. Jadi artinya dua sisi atau berapa sisi harus terungkap semua di situ. Nah maka keterangan saksi itu karena dalam sistem hukum acara itu disebut juga sebagai
alat bukti. Nah, ketika seseorang menjadi saksi, maka ia telah sebenarnya menurut saya mestinya melepaskan diri dari apakah persoalan nama baik atau buruk dari institusi itu. Untuk apa? Yang mengungkap kebenaran atas fakta itu. Jadi mengungkap kebenaran atas fakta itu sekarang lebih dari sekedar bagaimana mempertahankan soal nama baik satu institusi atau tidak. Apalagi kan hanya seorang istri, ya itu bukan anggota polisi itu sendiri. Nah, jadi kalau saya lihat sebenarnya secara organisatoris, istri itu kan tidak langsung terlibat pada institusi ini. Nah, memang kalau kita bicarakan ya itu TNI dan Polri itu apa namanya, istri itu memang apa ya namanya punya peran ya. Iya, kadang apa ya, maaf ya saya katakan itu kadang lebih lah ya, kadang-kadang malah melebihi suaminya, maaf, dalam arti itu artinya peran itu mengatur itu juga powernya ya karena saya juga banyak ya ada punya kenalan-kenalan di kepolisian itu ya, artinya anulah tidak dianggap sepele, punya peranan yang cukup strategis. Tapi sebenarnya dari sisi organisatoris itu tidak bisa dikait-kaitkan langsung dengan institusi itu. Nah, memang kalau bicara dari sisi protokoler itu istri pejabat tertentu itu terutama di Polri atau juga di kepolisian itu juga mendapatkan fasilitas pengamanan khusus. Tapi bukan berarti tadi saya katakan demi kebaikan institusi dari suaminya itu lalu seorang istri harus berbohong untuk menutupi kejahatan yang tengah berlangsung. Oke, baik. Prof, yang terakhir Prof dari saya pertanyaan. Rekomendasi apa yang Prof Suteki ingin sampaikan di kasus ini, Prof? Ya, mungkin ada berapa? 4 atau 5 lah yang mungkin perlu saya sampaikan itu. Yang pertama, saya turut mendesak ya, Mabes Polri dapat mengusut secara transparan dan tuntas itulah ya terhadap kasus ini. Kalau perlu ya dimulai dari penggunaan senjata api laras pendek panjang, karena kan dari sisi kesatuan itu katanya juga berbeda, apakah seorang brigadir 2 itu bisa membawa senjata laras pendek ya, pistol, biasanya kan laras panjang ya, bukan pendek kan itu juga harus diteliti yang dipakai sebenarnya waktu itu jenis senjata apa, ini belum jelas loh. Ada keterangan tuh pistol. Kalau pistol berarti mestinya tidak boleh kan itu kan. Nah, itu harusnya laras panjang kan begitu. Nah, tapi juga kita lihat mereka itu kalau kita baca-baca kan saling apa ya istilahnya ahli-ahli menembak lah ya, jago tembak. Nah, tadi makanya ada kejanggalan-kejanggalan bagaimana yang ini sama sekali nggak kena, ini malah kena 4 ya, malah apa namanya sampai 7 lubang ya, 7 luka lah di situ yang di peluru yang dimuntahkan itu. Jadi ini memang harus diusut tuntas sampai apa namanya dengan cara transparan itu, termasuk tadi saya katakan soal izin menggunakan apa namanya senjata, jenis senjata itu harus betul-betul diungkap. Kalau itu ada kesalahan ya harus ada mulai diluruskan ya, tidak bisa penggunaan senjata api itu secara tidak tepat begitu. Kemudian yang kedua itu saya kok masih yakin ya, itu kalau kita harus yakin untuk membuka rekaman CCTV di Rumdin itu, di rumah dinas itu. Kenapa kok saya yakin? Nalarnya kan begini Mas, kalau rumah dinas seorang perwira, atau maksudnya itu seorang pejabat tinggi polisi, itu apa mungkin toh rusak sudah 2 minggu, saya baca kan ada hampir berapa ya, 1 sampai 2 minggu rusak. Terus selama itu tidak diganti, padahal CCTV harganya berapa Mas? Untuk keamanan loh ini. Nalar saya juga nggak ketemu gitu, masa sudah 2 minggu nggak diganti, misalnya kesambar petir atau rusak karena apa? Ini nggak mungkin, dan saya yakin ini barang ini mestinya ada di mana ini. Apalagi kan tadi Mas bilang ketua RT juga sampai apa namanya bertanya-tanya loh Kak, ini penggantian CCTV di daerah situ kok tanpa ada sepengetahuan ketua RT dan macam-macam itu piye nalari, itu juga nggak nalar juga gitu. Jadi saya yakin tadi CCTV ada, ini yang mestinya harus sama-sama terbuka lah, mau transparan gitu ya, temukan CCTV itu kemudian dibuka rekaman itu. Menurut perhitungan saya ada, kalau misalnya itu penggantian semacam itu dilakukan secara tidak wajar, justru kita bisa memikirkan bahwa ini apakah termasuk pembunuhan yang berencana. Ini bahaya loh Mas. Betul sekali. Karena mengganti ini ya CCTV yang tidak pada
sesuai dengan prosedur, ketua RT nggak tahu, itu berarti kan, apalagi ada yang mengaku katanya ini ya, saya baca itu mengaku dari Bareskrim atau apa itu, ini loh, hubungannya apa itu loh? Kalau ini kan kalau ditelusuri, apakah ini pembunuhan berencana? Berat lagi itu. Hukumannya itu, kalau misalnya itu sampai terbukti nanti sebagai pembunuhan yang berencana. Jadi saya masih fokus ke CCTV ini. CCTV ya, bagaimana bisa ditemukan itu. Lalu yang ketiga, saya juga setuju kalau Irjen Verdi Sambo itu harus diinterogasi ya, sebagai ini buntut tadi adanya penembakan pada Brigadir Joshua itu. Ya saya kira harus diusut tuntas, jangan kemudian malah ada isu kan, oh ini harus berhentikan atau dicopot dari jabatannya loh. Piye toh? Loh kalau memang itu enggak ada hubungannya dengan ini, ngapain kok dicopot? Kan itu kan, ya jangan dicopot, justru biarkan di posisinya dia sebagai Kadif Propam, ya Propam, kemudian tetap sebagai anggota kepolisian, dan itu nanti justru akan lebih memudahkan kita untuk meneliti atau menginvestigasi kasusnya ini. Jangan dicopot, dicopot berarti nanti nggak adil, orang sudah istrinya dilecehkan kok dia dicopot tuh nalari kepiye. Ya kan, ini enggak adil. Saya bela kalau dalam ini enggak boleh dicopot. Gitu. Kan itu kan, enggak boleh dicopot di situ. Lalu yang keempat, saya juga mendorong supaya dibentuk tadi tim gabungan pencari fakta atau TGPF. Bukan hanya melibatkan Komnas HAM, tapi berapa unsur. Kalau dulu lintas ya, Bro. Iya, dulu ada pembunuhan satu pendeta di Papua itu kan sempat juga dibikin ini, tapi waktu itu saya juga mendorong untuk KM 50 supaya dibentuk TGPF, tapi kan dibentuk TGPF. Betul. Nah kasus ini lebih baik dibentuk TGPF karena ini akan mempertaruhkan nama baik kepolisian kita. Nah, bukan hanya Pak Jenderal Sigit sekarang ini, tapi ini kepolisian secara umum, dan ini adalah pintu masuk penegakan hukum, Mas. Sampai ini kita rusak dari sini, waduh ambiar tenan ini ya. Nanti kalau benar yang tadi dikatakan ada industri hukum, wah repot benar. Lalu yang kelima atau yang terakhir ini, saya juga mendukung supaya istri Irjen Verdi Sambo, yaitu Bu Chandrawati tadi ya, nah itu harus tetap dilindungi. Saya dengar juga didampingi oleh seorang psikolog gitu ya, harus tetap dilindungi, tetapi juga harus investigasi itulah ya, diinterogasi secara cross check dengan saksi yang lainnya. Karena menurut saya saksi kuncinya di sini adalah istri Kadif Propam ini. Ya kalau perlu ya gunakan itu Mas jenenge dalam ilmu investigasi itu ada namanya lie detector ya. Ada untuk pendeteksi kebohongan ya. Ya kebohongan itu. Ya supaya kasus ini bisa terungkap secara transparan agar tadi saya katakan industri hukum di negeri ini tidak semakin membesar dan justru merusak citra penegakan hukum di Indonesia. Itu Mas. Oke, baik. Ada 5 rekomendasi. Ya baik, Prof. Suteki, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga jawaban-jawaban yang cukup menarik ya di kasus penembakan Brigadir J dengan Brada E ya di rumahnya Kadif Propam. Ya mudah-mudahan tadi ya satu yang dikhawatirkan Prof. Suteki tidak terjadi ya, yaitu adanya rekayasa. Dugaan rekayasa itu mudah-mudahan tidak terjadi. Karena kalau terjadi itu benar-benar mencoreng pihak kepolisian, ya, terlebih mencoreng penegakan hukum di negeri kita. Exactly. Ya, baik, Prof. Suteki, terima kasih. Puan dan Tuan yang nonton video ini juga terima kasih atas waktunya. Sampai di sesi pertanyaan keempat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe ya channel Prof. Suteki, karena kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal, ramah, terdidik, dan juga berakal. Masya Allah. Dan terima kasih ya, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.